warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Binus TV. Saya Julia Rahayul Astaria. Di sini saya akan mengajak sahabat-sahabati untuk membahas sesuatu hal yang asik dan juga menarik. Tentunya yang mana ini bisa dijadikan kita sebagai bahan referensi, apalagi sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan-bulan Sumpah Pemuda, yang dimana ini juga bisa kita gunakan untuk menjadi referensi kembali mengingat semangat kita sebagai aktivis pemuda, terutama sahabat-sahabat di PMII. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh senior saya, yaitu Muhammad Ma'ruf, senior kayaknya. Iya, bagaimana ketum sahabat saja yang lainnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, di tengah cuaca yang panas, tidak kondusif. Sebenarnya sangat capek ya Tum, tapi kita tetap semangat nih, karena itu harus. Ya, karena soalnya temanya kita hari ini yaitu menyala sekali Tum, yaitu pemuda dan juga keorganisasian. Nah, sebelumnya aku mau tanya dong, perspektif seorang ketum sebagai ketua cabang, apa sih tentang pemuda dan keorganisasian itu? Pertama terkait dengan pemuda ya. Di pemuda itu kalau menurut undang-undang itu ada dua versi. Kalau nggak salah ada yang mengatakan usia 17 sampai 45, ada juga yang mengatakan usia 17 sampai 30. Tapi yang jelas bagi saya simpelnya adalah pemuda ini adalah simbol dari semangat, gitu kan, simbol dari perubahan. Jadi gampangannya pemuda itu adalah orang-orang yang punya semangat untuk menyuarakan perubahan. Gitu. Karena yang punya semangat lebih, yang punya gelora semangat lebih ya pemuda, bukan anak kecil, bukan orang dewasa. Itu kalau terkait pemuda. Kalau organisasi, gampangannya ya sekumpulan orang atau beberapa orang lah yang punya tujuan tertentu. Itu aja simpelnya. Jadi sebenarnya pemuda dan juga organisasi itu adalah suatu kesatuan ya, Tom? Bisa dibilang kayak gitu? Ya bisa dikatakan begitu, bisa dikatakan tidak, karena organisasi kan juga ada yang ya tua-tua lah ya kan? Iya gitu, betul sih. Ya. Tapi kalau kita bahas soal pemuda dan juga organisasi ya Tom, kita melihat momen-momen di sekarang ini kan banyak sekali berita-berita yang lagi viral, mungkin juga beberapa kali lewat di gadgetnya Ketum, bahwa organisasi sekarang mungkin tidak lagi relevan atau tidak lagi di-approve oleh para pemuda karena mungkin buang-buang waktu lah, atau mungkin mereka mengikuti berbagai banyak program yang lebih menguntungkan secara finansial atau apa. Nah itu bagaimana tanggapan? Yang jelas hal seperti ini sudah terjadi di mana-mana, artinya tidak dialami di Blitar saja, itu yang perlu diketahui. Sehingga andaikan dari sahabat-sahabat PMII misalnya sudah berupaya semaksimal mungkin, sekeras mungkin untuk menarik mahasiswa agar bergabung dengan PMII, andaikan jumlahnya ya sahabat dan setiap tahunnya mengalami penurunan, ya bagi saya memang ada penyebabnya, dan salah satu penyebabnya ya disampaikan oleh sahabat Julia tadi, yang memang adanya tawaran yang lebih menarik. Dan itu kan kita tidak bisa melepaskan itu, karena itu kan juga faktor dari luar ya, faktor dari luar yang kita tidak bisa mencegahnya, apalagi itu program langsung dari pemerintah melalui Kemendikbudristek. Yang bisa dilakukan adalah ya upaya-upaya yang sifatnya internal. Bagaimana kita bisa mengelola organisasi dengan baik dengan sumber daya yang ada. Itu anggota yang ada dimaksimalkan, kemudian kader yang ada menggunakan program kerja yang menarik demi keberlangsungan organisasi. Itu aja simpelnya. Jadi gitu ya. Nah mungkin untuk organisasi PMI sendiri nih, organisasi yang sama-sama kita pilih sebagai wadah kita untuk berproses saat ini ya Tom. Seperti yang mungkin tadi udah sedikit Ketum sampaikan, per hari ini cara-cara yang dianggap relevan dan berhasil dilakukan oleh sahabat-sahabat di PMII untuk terus mengembangkan organisasi ini, apalagi ini kan organisasi pengkaderan ya, berarti yang terus belajar itu seperti apa, dan mungkin halangan-halangannya yang kayak gimana bisa dijelaskan? Dalam kita berbicara kehidupan sehari-hari, termasuk kita ber-PMII, kita kuliah di kampus, tentu ada sesuatu yang itu dilakukan oleh banyak orang, dan itu beberapa minggu sekali atau beberapa bulan sekali terus mengalami pergantian, yaitu tren ya kan.
pasti setiap hari kita mengalami pasti apa itu ingin mengikuti tren itu kan, pasti kita tidak ingin FOMO kan, kita pasti FOMO lah, kita pasti FOMO terhadap sesuatu. Ya akhirnya dalam ber-PMII mengelola organisasi agar bisa survive, bisa terus hidup, bisa terus berjalan, ya kita harus bergabung dengan tren gitu. Misalnya ya, kalau dulu diskusi itu identik dengan bertatap muka secara langsung. Nah, trennya saat ini apa? Oh, trennya bisa lewat virtual, itu bisa kita lakukan. Itu salah satu. Kemudian yang lain, dulu mahasiswa itu diskusi, mahasiswa Islam terutama, PMII, diskusi kalau nggak di kampus, di masjid, kemudian di kelas itu. Nah, karena kita mengikuti tren anak muda, ya diskusinya di kafe. Ya betul, karena trennya seperti itu. Agar kita itu tetap relevan dan tetap bisa diminati oleh anak-anak muda. Yang jelas segmentasinya adalah mahasiswa. Itulah jadi gambarnya kita harus join tren. Mungkin kalau melihat dari tadi yang udah disampaikan sama Ketum, persentase keberhasilannya berapa sih yang mungkin nanti bisa ditiru atau mungkin di ATM oleh teman-teman organisasi, terutama sahabat-sahabat PMI di luar sana? Kalau saya bicara persentase ini kan bicara data, dan sejauh ini kita belum pernah melakukan survei secara dengan mengambil sampel-sampel, tapi yang jelas prinsip gambaran join the trend tadi, kita mengikuti tren sudah dilakukan oleh beberapa sahabat-sahabat kepengurusan, dan alhamdulillah ini bisa menjaga PMII bisa tetap survive di masa kini. Karena kalau kita tetap bersikukuh dengan budaya lama, kita kolot, ya kita nggak laku gitu kan, kita nggak laku, begitulah. Kalau melihat dari perspektif atau sudut pandang hambatan per hari ini, kan yang namanya pemuda seperti tadi yang Ketum bilang bahwa kita harus terus mengikuti tren ya. Hambatan awkward atau tersulit selama Ketum menjabat ini untuk menghadapi proses-proses atau kaderisasi per hari ini seperti apa? Ya, yang jelas yang namanya tren itu kan pasti sebentar. Tidak ada tren itu yang bertahun-tahun, nggak ada. Selalu ada, cuma bertahan 1 bulan, kadang 1 minggu. Ya, gampangannya seperti video yang trending di TikTok lah, atau lagu yang lagi viral di Instagram, kan begitu kan. Tidak, tren itu pasti sebentar. Ya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa terus berinovasi mengikuti tren yang ada. Misalnya pola yang saat ini berjalan adalah diskusinya di kafe, misalnya ini lagi ngetren, kita mengikuti pola itu. Bisa jadi 1 minggu berselang polanya berganti, diskusinya di angkringan. Jadi pola-pola seperti itulah yang harus diikuti. Dan PMI tentu juga harus menyesuaikan dengan tren tersebut. Tidak mungkin tren dulu kita ikuti, pasti yang tren yang positif lah yang diikuti oleh sahabat-sahabat PMI. Karena kita punya prinsip, kita punya nilai dasar pergerakan yang kita jadikan landasan untuk bergerak. Gitu. Oke, ini last question. Okay. Nah, sebagai seorang pemuda, aktivis, organisatoris, apa saja sih yang harus kita siapkan agar kita mampu menjadi seorang pemuda yang bisa dan siap menjawab segala pertanyaan di tantangan zaman ini? Tentunya berbicara pemuda itu kan sangat dengan tantangan, semangat, dan lain-lain. Kalau berbicara hal yang perlu disiapkan untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang silih berganti, datang terus menerus, yang jelas adalah hari ini kita harus punya yang namanya skill, gitu. Pertama skill. Jadi kemampuan inilah yang akan membedakan kita pribadi masing-masing dengan orang-orang lain. Ya skill inilah yang bisa menjadi tawaran kita terhadap dunia yang semakin kompleks ini, tantangan demi tantangan. Kalau kita nggak punya skill, ya kita tidak akan bisa survive. Kita nggak akan, ibaratnya nggak akan bisa laku lah. Itu yang pertama skill. Yang kedua adalah kita harus punya jejaring yang kuat. Ya saya yakin ini diamini oleh semua orang, bagaimana jejaring itu begitu pentingnya untuk kita para pemuda dalam terus bergerak. Kita punya jejaring tapi nggak punya skill, ya kita nggak akan bisa survive, ya kan? Tapi kita punya skill nggak punya jejaring, ya kita juga bingung juga kan. Artinya 2 hal ini harus menjadi satu kesatuan yang berjalan linier. Kita punya skill, kita punya jejaring yang kuat. Saya yakin pemuda kalau punya 2 hal itu bisa survive untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang silih
berganti perkataan. Begitu. Oke. Terima kasih Ketum atas waktunya. Sama-sama. Mungkin sampai di sini dulu sahabat-sahabat dari Pinus TV. Semoga apa yang kita diskusikan, kita perbincangkan pada sore hari ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Mungkin sebelum saya tutup, minta closing statement. Closing statement juga, ya apa ya? Saya malah mikir malian. Menyalakan semangat sahabat-sahabat IPMI Blitar Raya. Saya sebentar, saya begini saja. Simpelnya adalah terus bergerak, jangan sampai menyerah, itu aja closing statement. Karena enggak. Tapi kita tadi udah closing statement. Ya. Belum lah, tadi kan masih last question. Oke, mungkin sampai sini dulu sahabat-sahabati. Terima kasih Ketum atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih terwakil juga. Selamat dan semangat melanjutkan aktivitasnya. Dan sahabat-sahabati, ini merupakan first time atau perdana adanya podcast di Pinus TV, dan semoga nanti kedepannya kita akan terus adakan podcast-podcast ini dengan tema-tema ataupun topik yang pasti akan jauh lebih menarik dan lebih asik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya selaku host pamit undur diri bersama sahabat saya Muhammad Tuhal Ma'ruf. Oke, sebelum saya mengucapkan salam, saya ingin mengucapkan salam hangat kita selaku kader PM, salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.